Assalamualaikum sobat-sobat sekalian. Tema kali ini kita akan membahas bahayanya grounding sebagai netral. Ya. Masih banyak dari pengguna listrik yang menerapkan cara saluran netral yang dirubah fungsinya menjadi saluran grounding. Kondisi ini bisa diaplikasikan bila menggunakan KWH pasca bayar. Bila menggunakan KWH prabayar tidak bisa dilakukan karena akan muncul tulisan periksa. Materi ini hanya untuk pembelajaran saja, jadi tidak perlu diaplikasikan kecuali dalam kondisi darurat atau temporer saja. Ya, sobat-sobat sekalian yang jadi perhatian itu. Sekarang kita kembali ke istilah dulu. Grounding itu adalah berfungsi sebagai pengantar saat terjadi konsleting atau kebocoran arus listrik pada bodi peralatan atau casing peralatan menuju ke bumi. Saluran netral adalah saluran bertegangan mendekati nol sebagai referensi atau sebagai saluran arus balik menuju ke sumber tegangan. Fase adalah saluran yang mengandung tegangan atau arus listrik. Ada satu pas dan ada 3 pas. Nah, sekarang kalau kita lihat jenis kabelnya atau warna kabelnya, antara arde atau grounding, kemudian kabel fase atau kabel netral. Ini adalah aturan kode warna yang lama, yang sebelah kanan adalah aturan kode warna yang baru. Ya, seperti ini. Warnanya adalah coklat, hitam, dan grey, abu-abu. Kalau netralnya biru, ardenya adalah hijau kuning. Ya, seperti ini. Ini adalah aturan yang terbaru sesuai dengan PUIL 2011 atau juga sesuai dengan standar internasional IEC yang terbaru seperti ini. Ini untuk kalau single pass yang digunakan adalah warna coklat, ya, coklat dan biru kalau satu pas. 3 pas ini warna-warnanya. Ya, untuk pengetahuan saja kita lihat dulu di trafo distribusi. Dari trafo distribusi itu di saluran sekunder trafonya titik netralnya sudah di grounding seperti ini ya. Kemudian ini juga ada grounding untuk penangkal petirnya ya, dengan bantuan peralatan lightning arrester. Kita tidak bicara detail untuk ini, hanya sekedar pengetahuan sedikit tambahan ya. Nah, sekarang kalau kita lihat instalasinya dari PLN 3 fase, kemudian masuk ke trafo distribusi, kemudian di sini ada saluran RST dan netral. Di titik netralnya di grounding, kemudian masuk ke panel rumah di KWH dan juga di box MCB, baru masuk ke peralatannya. Tiap peralatan di grounding seperti ini. Nah, sekarang kalau kita gunakan KWH prabayar, ya, di sini sistem groundingnya yaitu di terminal nomor 3, terminal nomor 1 bagi saluran masuk, saluran kedua terminal nomor 2 untuk lainnya. Di sini ada MC bawaan KWH meter. Terminal 4 dan 5 adalah saluran netralnya. Yang nomor 3 di grounding, di arde menuju ke saluran rumah di sini. Kalau ini untuk yang pasca bayar. Di sini kalau kita lihat dari stop kontak, di sebelah kiri adalah saluran fase, sebelah kanan saluran netral. Di sini adalah saluran groundingnya di titik ini. Kita nanti akan memanfaatkan titik fase dan titik groundingnya sesuai dengan tema kali ini. Ya, jadi seperti ini dari KWH pasca bayar, saluran fase dan saluran grounding seperti ini yang kita pakai. Nah, ini bahayanya kalau saluran grounding dijadikan sebagai netral ya. Di sini kita tidak menggunakan saluran netral, langsung ke ardenya. Ya, jadi setiap peralatan itu casingnya atau bodinya selalu di arde. Kalau kita menggunakan seperti ini, ya, kalau kita tersentuh dengan casing atau bodi peralatan, akan ada sengatan listrik seperti ini. Ya, seperti ini. Gambar yang lain. Ini bahaya yang kedua, yaitu bila ardenya putus atau kurang tersambung dengan baik, sehingga peralatan ini
tidak terhubung dengan arde, arus listriknya akan mencari saluran ke bumi. Karena di sini ada orang yang menyentuh peralatan, tentu saja arusnya akan melewati tubuh orang tersebut. Ya, tentu saja ini lebih bahaya daripada gambar pertama tadi, karena dia secara langsung dilewati oleh arus yang cukup besar, Kalau tadi arus listriknya masuk ke arde, orangnya dilewati tapi tidak begitu besar, karena di tubuh orang itu ada tahanan listriknya, ada resistansinya. Kalau ini langsung ini dilewati, ini yang bahaya ini. Jadi kalau kita lihat aliran arusnya dari sumber seperti ini, melewati bodi peralatan, masuk ke bumi, balik lagi ke sumber. Ya, seperti ini arah arus listriknya. Dan ini ada potensi bahaya kesetrum di bodi peralatan. Kalau peralatannya dijadikan ada ardenya di sini, kemudian groundingnya dijadikan sebagai netral. Ini ada potensi kesetrum di sini. Ini gambaran lainnya lagi. Ini ada dua kemungkinan ya. Di sini ada potensi kesetrum dari saluran fase, karena katakanlah isolasinya kurang bagus sehingga terjadi kontak langsung. Ya, saluran fase terhubung ke bodi kesentuh, orang ini terkena sengatan listrik menuju grounding arah aliran arusnya dari trafo distribusi melewati sini, jadi lingkaran tertutup. Yang berikutnya, kalau kita simpulkan, semua bodi peralatan listrik akan bertegangan dan tentu saja membahayakan para penghuni rumah tersebut. Potensi bahaya bertambah bila arda putus seperti gambaran tadi ya. Terus terjadi ketidakstabilan tegangan listrik dan bisa merusak peralatan. Ya, jadi karena saluran netralnya itu tidak ada. Kalau dalam kondisi normal, arus yang melewati fase sama dengan arus yang melewati netral. Tapi di sini melewati arde. Sedangkan arde di sini bumi atau grounding di sini resistansinya itu bisa berbeda-beda tergantung dari jarak antara trafo distribusi dengan instalasi rumah tersebut. Ya, ini akan menyebabkan ketidakstabilan tegangan listrik karena berbeda kondisi groundingnya. Nah, sekarang kalau kita terapkan instalasi tadi, di sini saluran netralnya tidak digunakan, yang digunakan adalah saluran groundingnya seperti ini. Lampunya ketemu saluran fase dengan grounding, lampu kedua juga begitu, ya seperti ini dengan grounding. Saklar-saklar terhubung seperti ini, fase dan grounding, Ya, ini tidak boleh dilakukan karena potensi bahayanya seperti tadi. Kalau yang ini adalah campuran netral dan arde, jadi netralnya ada, difungsikan di beberapa stop kontak, dan di tempat yang lainnya stop kontak satunya menggunakan arde. Ya, seperti ini. Jadi gabungan ini juga membahayakan sekali ya, potensinya akan bertambah lagi ya, potensi terjadi sengatan listrik dan lain sebagainya. Jadi jangan dilakukan dalam kondisi normal, kecuali kondisi yang memang darurat karena sesuatu hal diperlukan, mungkin bisa dilakukan, tapi tetap saja harus memperhatikan kaidah-kaidah bahaya listrik, harus diketahui dulu sehingga bisa mengantisipasi bila terjadi sesuatu. Demikian rekan-rekan sekalian, semoga pengetahuan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.